tanzihaladzi mausujidzat asra kang ngisraaken sapa alladzi bi abdihi kelawan kaulane alladzi Muhammadin nyatane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lailan ing dalem wektu wengi nasbun yaiku den waca nasab lailan kudu diwaca nasab den waca nasab iku dadi apa ala dzarfi ing atase dadi dzaraf wal isra utawi al isra isra yusri isra'an iku sayrul laili lumaku ing dalem wengi wa faidatu dzikrihi utawi faidah nyebut al-lail iku al-isyaratu aw isyarah bitangkirihi kelawan nakirohaken lailan ila taklili muddatihi maring nidekaken mongsone al-isra minal masjidi sangking masjid al-harami kang mulya ay Makkah tegese Makkah ilal masjidi maring masjid al-aqsa kang ado Baitul Maqdisi nyatane Baitul Maqdis Baitul Maqdis iku diarani Al-Masjidil Aqsa sing Aqsa iku artine adoh sebabe apa libu di krana adohe Al-Masjidil Aqsa minhu saking Masjidil Haram alladzi barakna kang wis paring berkah sapa ingsun haulahu ing dalem kiwa tengene Al-Masjidil Aqsa bisimari kelawan piro-piro wah-wahan wal anhari lan piro-piro kali linuriyahu supaya ningalaken sapa ingsun ing abdi min ayatina ing setengah saking piro-piro tondo kuwasa ingsun ajaibi kudratina tegese piro-piro keajaibane kuwasa ingsun innahu satamani Allah was-sami'u yaiku zat kang banget mirenge al-basiru tur kang banget preksane ayat tegesi al-alimu kang priksa bi aqwalin nabi kelawan piro-piro dawe Nabi sallallahu alaihi wasallam wa af'alihi lan piro-piro tindak lampai an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa an'ama mongko paring nikmat sapa Allah alihi ing atasi an-nabi sallallahu alaihi wasallam bil isra'i kelawan den lakokaken bengi al mustamili kang mengku alat istimaihi ing atase kumpule an-nabi sallallahu alaihi wasallam bil anbiya'i kelawan piro-piro nabi wa urujihi
lan munggai an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila samai maring langit wa ru'yati ajaibil malakuti lan ningali pira-pira keajaibane kerajaane Allah wa munajatihi lan munajate Nabi lahu maring Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Setelah kita selesai ngaji surat An-Nahl, kita masuk kajian berikutnya surat Al-Isra. Tadi di pembukaan tafsir Imam Asyuti menjelaskan bahwa surat Al-Isra ini adalah termasuk golongan surat Makkiyah, surat yang turun ketika Rasulullah SAW masih ada di Makkatul Mukarramah. Saurunge Kanjeng Nabi pindah neng Madinah Munawwarah. Namun kata beliau illa wa ingkatu layaftinunaka sampai 8 ayat berikutnya, kecuali ayat wa ingkatu layaftinunaka sampai 8 ayat berikutnya. Kalau kita lihat ayat itu adalah ayat nomor 73 sampai dengan ayat Sultanan Nasiro ayat ke-80. Jadi 73 sampai 80 menurut beliau dan juga mufasir yang lain bukan surat golongan Makkiyah, bukan ayat Makkiyah, tapi ayat Madah. Nah, jumlah ayatnya ada berapa? Jumlah ayatnya adalah 110. Ada yang berpendapat 111. Jadi ayat podo cuma menghitung ini ya, menghitung apakah titik teko kene utawa gak teko kuno, ini ulama berselisih pendapat. Karena memang dari ulama Kanjeng Nabi sendiri tidak pernah menyebutkan berapa jumlah ayat dalam Al-Quran. Jadi ada mengatakan 6.666, itu kan pendapatnya ulama. Tetapi pendapat itu tidak satu-satunya pendapat, ada beberapa pendapat yang lain. Kenapa kok berbeda-beda? Sebab Kanjeng Nabi itu satu ketika sampai di sini titik, tapi satu ketika masih terus. Itulah yang menyebabkan kemudian sahabat tabi'in mudulin yang boleh ulama sawusi iku berselisih pendapat tentang hitungan jumlah ayat dalam Al-Quran. Nah ayatnya podo cuma ngitungi gitu. Itu sing berselisih pendapat. Ini tentang
Muqaddimah surat Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ayat pertama. Maha suci zat yang telah mengesrokkan hambanya di waktu malam. Subhana, ya, subhana. Ini kalau ditinjau dari sisi kebahasaan, ilmu shorof adalah masdar. Tapi arti dari subhana itu sendiri adalah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada yang membaca ayat ini agar orang membaca itu mempunyai rasa takjub. Jadi makna yang tersirat dari ayat subhanalladzi itu adalah ta'ajabu, gumuno awakmu kabeh, gumuno awakmu kabeh. Saka apa? Saka kuasane Gusti Allah ning perkara sing ngumunke iki. Dalam surat Al-Isra ayat pertama ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengkaji lebih dalam tentang peristiwa Al-Isra dan juga Mi'raj yang diterangkan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat An-Najm. Bahwa peristiwa itu adalah peristiwa yang tidak biasa. Barang itu biasa sesuai dengan nalar manusia, tetapi ini menembus nalar manusia. Ini levelnya sudah supra rasional. Bukan hanya karena pada waktu itu perjalanan yang jauh hanya ditempuh dalam waktu yang singkat, tetapi Kanjeng Nabi dalam peristiwa Isra Mi'raj itu beliau oleh Allah diperlihatkan min ayatina, sebagian ayat kuasa Allah yang besar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang itu tidak didapat kalau Kanjeng Nabi tidak di-Isra dan Mi'rajkan. Itu pesan yang dapat kita tangkap dari kalimat subhana. Tadi diuraikan oleh Mufassir Imam Asyuti dalam tafsir Jalalain ini. Yang pertama adalah ketika Allah menyebutkan Maha suci zat yang telah mengisrokan kepada hambanya bi'abdihi, ya, bi'abdihi, hambanya. Yang dimaksud hambanya ini siapa? Jadi Allah dalam ayat pertama surat Al-Isra ini tidak menyebutkan nama. Beliau atau Allah menyebutkan derajat manusia di Isra dan Mi'rajkan. Derajatnya yang disebut, bukan namanya, tapi derajatnya. Itu abdi, hambanya.
dalam Hasyiah Tafsir Jalalain. Jadi Tafsir Jalalain ini termasuk tafsir yang mengundang perhatian ulama berikutnya untuk membuat catatan-catatan yang kemudian disebut dengan hasyiah. Banyak ulama yang mengkaji tentang Tafsir Jalalain. Yang kajian itu diungkapkan dalam karya ilmiah beliau-beliau itu. Tercatat yang bisa dilacak itu paling tidak ada 9 hasyiah. Yang pondok-pondok pesantren sing terkenal dipegang itu adalah siji Hasyiah As-Sawi. Sawi. Ya awakmu ya ora duwe. Duwe Tafsir Jalalain wis bejo wis. Apane sampai Sawi. Dua adalah Hasyiah Al-Jamal yang nama kitabnya adalah Al-Futuhatul Ilahiyah. Tapi sebenarnya hasyiah Tafsir Jalalain tidak hanya itu saja. Orang berkutok. Ada hasyiah lain yang diberi nama Majma'ul Bahraini wa Matla'ul Badroini ala Tafsiril Imamainil Jalalaini. Itu karangan Imam Badruddin Muhammad bin Muhammad Al-Bakri Al-Qurhi Asy-Syafi'i. Beliau meninggal pada tahun 1007 Hijriah. Yang pendapat-pendapat beliau ini sering dikutip oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Jamal dalam hasyiah Tafsir Jalalain beliau sing arane kitab Al-Futuhatul Ilahiyah. Termasuk adalah nyapo Gusti Allah iku dalam menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj. Allah memilih kata bi'abdi, maksudnya zat yang telah mengisrakan bi'abdi, hambanya. Padahal Rasulullah SAW itu mempunyai derajat sebutan yang lain. Contoh misalkan Kanjeng Nabi itu adalah Khalilullah, Kanjeng Nabi itu adalah Habibullah, beliau itu adalah. Kok tidak demikian misalkan Subhanalladzi asra binabiyhi, maksudnya zat yang telah mengisrakan kepada nabinya. Atau tidak dengan kata Subhanalladzi asra bihabibihi, maksudnya zat yang telah mengisrakan kepada kekasihnya. Tapi Allah memilih dengan kata-kata abdihi. Kata Imam Al-Qurhi itu yang dikutip oleh Imam Al-Jamal itu paling tidak ada 2 alasan. Siji, apa yang terjadi pada Nabi Isa, yang umat Nabi Isa itu menganggap bahwa Nabi Isa itu tidak hanya sekedar manusia, tetapi Nabi Isa itu adalah bagian dari ketuhanan. Itu ojo sampai terjadi pada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam Al-Quran itu sering Allah itu menegaskan kepada Kanjeng Nabi untuk umatnya. Ini ayat Qul innama ana basyarun, katakan sesungguhnya saya ini hanyalah manusia. Yuha ilayya, menungso sing diparingi wahyu. Awakmu jangan sampai salah tafsir. Oh Kanjeng Nabi iki kalau menungso
ayat itu oleh Allah ditegaskan itu dalam rangka agar umat Kanjeng Nabi itu tidak salah persepsi terhadap Kanjeng Nabi, bahwa beliau itu adalah manusia. Beliau itu bukan malaikat gitu. Beliau itu bukan anak Tuhan. Beliau itu bukan unsur dari ketuhanan, tapi manusia. Tapi masuk Kanjeng Nabi menungso kuwi ora kaya lumrahe menungso. Maka kemudian adalah syair Muhammadun basarun lakal basari bal huwa kal yaquti bainal hajar. Intan itu adalah batu, tapi ojo kok padan nih karo koral. Jadi ingat cara itu kan? Apa nama waktu gombong? Gak podo. Kowe tuku waktu dingecor itu sak truk matang kibet itu ya kira-kira regane 1.500.000, 1.800.000. Tapi lek kowe duwe inten sak upil, ya. Kuwi karo watu sing sak truk iku lho, iku regane sik larang inten sak upil. Jadi Kanjeng Nabi itu intan. Intan itu batu, tapi ora kaya lumrahe watu. Jadi Kanjeng Nabi oleh Allah ditegaskan sebagai manusia itu artinya ojo sampai mempersepsikan bahwa beliau itu adalah bukan manusia. Itu loh maksudnya. Versus lawan kata dasar itu adalah bukan manusia. Ojo sampai. Akhirnya disembah. Jadi analisa Imam Al-Qurhi dalam tafsir beliau yang dikutip oleh Imam Al-Jamal, nyapa Gusti Allah itu kok menyebutkan yang telah mengisrokan kepada hambanya, bukan nabinya, bukan kasihnya. Siji ben umate iku ora dadi umat sing sesat kaya dene umat sakurunge yang mempersepsikan nabinya itu adalah bagian dari ketuhanan. Paham ya? You understand? Siji. Alasan yang kedua, li'anna wasfahu bil ubudiyah al-mudhaf ila Allah Ta'ala asyraful maqamati wal awsaf. Nabi itu adalah pangkat, Rasul adalah pangkat, Habibun adalah pangkat, Abdun itu ternyata juga pangkat. Itu pangkat, derajat. Wong iku lek ning Gusti Allah wis diarani kawulane Gusti Allah, iku berarti pangkate kuwi wis dhuwur. Lek awake dhewe iki kan kur ngaku-ngaku kawulane Gusti Allah. Tapi prakteknya awake dhewe sekurang iso ngecak ning dadi kawula iki. Sebab konsekuensi kata kawula itu adalah orang itu harus tunduk patuh 100%. Jadi tunduk dan patuh 100%. Jadi lek wong iku si orang tenanan nek tunduke, orang tenanan nek patuhe, wong iku orang iso diarani kawula iku orang iso. Jadi orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala dinubatkan sebagai hamba Allah itu adalah orang-orang yang sudah mencapai tingkat yang tertinggi dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Derajat Nabi sik kalah karo derajat hamba. Derajat Rasul iku sik kalah karo derajat sebutan hamba. Lah mergo
kawula iku derajat sing paling dhuwur di antara derajat yang ada, maka Allah Subhanahu wa taala memilih kata abdi dalam Allah menceritakan terjadinya Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi abdi. Berikutnya Lailan yang telah mengisrokan hambanya di waktu malam. Dekmang Imam As-Suyuti ndawuhne asro saro iku artine padha. Saro yasri, asro yusri, artine padha. Apa? Berjalan di waktu malam. Jadi hamzahnya lafaz asro itu bukan hamzah lintak dia. Kalau awak ngaji nadom maksud neng kono iku enek nadom sing nerangne carane memutaadikan fi'il lazim. Sapa sing sekelingan? Tak itu 1 juta. Kena dihitung kelambi. Nek kelambi kaya kelambimu kira-kira oleh 5 ya. Enek. Neng kono enek naloman bil hamzi wa tad'ifi addi malazim wa harfi jarrin in sulasiyan usil. Nek awakmu iku sinau jaman sik enom, kek tenanan nek sinau sampai teko tuwa lho kelingan. Jadi saya menyebutkan ini ora mergo sauni sinau ora. Iku wis ilmu otomatis misalnya. Ilmu otomatis. Nah, aku kan otomatisnya mati. Katune entek. Jadi gak iso otomatis. Double starter iki lho, atine teko. Dadi ora dipancal ping ra kaping ora muni. Jadi ada 3 instrumen, ada 3 alat untuk memutaadikan fi'il lazim. 1 hamzah, 2 adalah tasdid. Saka fi'il fa'ala dadi fa'ala, saka fa'ala dadi af'ala. 2 adalah dengan setelah fi'il itu ditambah huruf jar. Lah, mutaadine asra ini bukan karena hamzah itu bukan, tetapi huruf jar ba itu loh. Huruf jar ba itu loh. Maka di situ ada kata asro bi abdihi. Kalau asro sendiri artinya berjalan di waktu malam. Tetapi neng ini artinya memperjalankan waktu malam jadi mutaati. Sing marani mutaati dini kudu hamzah ta. Batnya bi abdihi. Jadi asro karo saro iku artinya podo. Podo-podo mlaku di waktu malam. Saiki pitakonane, ngene kan. Iki ngaji rada pinter. Lek asro iku artine mlaku ing dalem wektu wengi. Nyapa Gusti Allah ning ayat iki kok dadak menyebutkan lagi kata lailan. Paham ora? Kan asro itu sendiri artinya berjalan di waktu malam. Kalau asra bi abdi memperjalankan hambanya di waktu malam tanpa menyebutkan lailan itu sajane artinya wis malam. Iku padha karo muni aku arep lunga sesuk sausi dina iki. Wong sesuk itu mesti sausi dina iki kok dadak dikai sausi dina iki nyapo. Itu sama dengan ini. Wong asra iki artine adalah sairul lail kok dadak enek lailane. Lah
Iki bedane wong ngaji tafsire santri karo tafsire mahasiswa. Aja tersinggung. Nah, ini online masalahnya. Sing rumone ya. Apa itu lintas benua, lintas pemikiran, lintas manusia. Sokol oleh rumone. Dan siapapun itu boleh tidak sependapat. Lah ning kono diterangni ya, diterangni. Wa faidatu dzikrihi al-isyarah bitangkirihi ila taklili muddati. Gusti Allah menyebutkan kata lailan di situ, walaupun tanpa lailan itu sebenarnya arti asro adalah berjalan di waktu malam. Neng kono disebutkan penyebutannya itu dengan bentuk nakiro, lailan itu ingin memberikan penjelasan kepada yang membaca ayat ini bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi pada waktu malam dan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi penyebutan lailan ini stressingnya, penekanannya adalah pada kuantitas, pada jumlah waktu yang dibutuhkan. Nah, cara saya alokasi waktu nih kan. Kalau asra bi abdihi artinya masih bebas. Sak jam kah, rong jam kah, telung jam kah. Loh ini ada kaitannya kalau pembukaan tadi subhana, gumuno awakmu. Sing digumune ki apa nih? Sing digumune kuwi bahwa peristiwa ini ditempuh dalam waktu yang sangat singkat. Maka kemudian Allah menyebutkan dengan lailan. Loh ini termasuk ijazil Quran min haitsu lugha. Kemukjizatan Al-Quran dari sisi bahasa. Iku nuduhne iki pancen gare Gusti Allah Quran iki kudu gane manungsa. Lek ngeracik kalimat demi kalimat itu sampai seperti itu. Wes, paham ya? Nyapa kok ning kono enek kata lailan. Peristiwa Isra Mi'raj itu setapnya adalah minal Masjidil Haram. Soko Masjidil Haram. Min ini ibtidaiyah, setap permulaannya. Oleh Imam As-Suyuti, Masjidil Haram ini ditafsir dengan Mekah. Jadi pertanyaan gini, kamu semua tahu Mekah ya? Pertanyaan ini, Masjid Duri Sawu kalau Duri Sawu itu pada apa? Beda. Lek masjid itu tempat ibadah itu, lek Duri Sawu kampung Duri Sawu. Masjidil Haram kalau Mekah itu pada apa? Beda. Pertanyaan ini apa? Imam Suyuti itu nafsiri Masjidil Haram dengan Makkah. Kok nafsiri dengan Mekah itu nyapo? Jawabannya bakne. Ada dua pandangan tentang Kanjeng Nabi kuwi iku diesokne kuwi setapnya dari mana? Enek sing ngendikane kalau melihat riwayat hadis itu dari rumahnya Ummu Hani. Itu saudara
sepupunya Kanjeng Nabi. Yang rumahnya itu di Makkah, tidak di masjid. Tapi enek sengendikane Kanjeng Nabi itu startnya bukan dari rumah, tapi dari masjid. Jadi ketika itu Kanjeng Nabi ada di masjid. Maka dalam rangka untuk merangkum dua pendapat itu, Masjidil Haram ditafsiri Mekah. Jadi apa omongne saka omahe Umi Hanik ya Mekah, apa omongne saka Masjidil Haram itu ada di Makkah. Pokoknya sate saka Duri Sawu lah. Mbok kuwi saka masjid apa saka kampung Duri Sawu. Jadi dalam rangka untuk mengakomodir, menampung dua pendapat itu. Tapi sebenarnya dua pendapat itu bisa dikompromikan. Jadi Kanjeng Nabi Usarim dalam Ummu Hanik, terus oleh malaikat itu dibawa ke Masjidil Haram, dioperasi dulu, baru kemudian diperjalankan ke Masjidil Aqsa. Jadi lek sinau sing jelimet. Saya pernah mendapat cerita dari Wahab Asdullah itu dulu lek mutolaah kitab itu diseloroti nganggo semprong, ini disemprong. Jadi di depannya itu semprong publik sing enek kocone kae lho. Ini bahasa Jerman semprong. Terus di depannya itu diberi kertas, dibolong. Biar apa? Biar cahaya itu fokus dalam satu titik. Jadi lek sinau itu dijelimeti sak kalimat, dijelimeti. Jadi ditadaburi itu jangan dulu kuwi sak kalimat. Itu nanti akan menemukan banyak faedah. Termasuk nek awake dhewe iku ngaji Quran iku ngono kuwi. Lek maca iku kan golek ganjaran macane. Saiki golek ganjaran angen-angene, iku beda nek. Golek ganjaran ngamalne, beda nek. Golek ganjaran ngrungokne. Dadi lawakmu kan iso oleh ganjaran mergo ngrungokne tok. Wong ngrungokne kan iso ora paham bareng. Oleh ganjaran ora karo ngrungokne tapi ya nulis. Oleh ganjaran awakmu kuwi angen-angen. Jadi masing-masing yang hadir ini akan dapat pahala enggak sama. Ada sing nyapo ales timbang kamar. Ora nek kancane ki odi nang kamar. Jeno karena koncone, gue lek krosek bengi-bengi piye, wis tak ning padang-padangan kono ya. Awal karo koncone. Tidak seperti itu. Jadi Islamnya itu Masjidil Haram itu ditafsiri Makkah ada dua pandangan. Ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa. Aqsa itu artinya Al-Qasi, jadi Aqsa itu lek didelok wazannya itu kan isim tafdhil, afdholu, af'alu, isim tafdhil. Tapi enek kalane wazan isim tafdhil itu maknane bukan tafdhil, maknanya biasa. Seperti aqsa itu maknane yang jauh, bukan yang terjauh. Lek didelok saka wazane koyo-koyo artine yang paling jauh. Tetapi artinya bukan yang paling jauh. Artinya sing adoh. Saka Masjidil Haram ke masjid sing adoh. Pitakonane adoh saka ndi? Ya adoh saka Masjidil. Nyapa masjid kuwi kok diarani Masjidil Aqsa? Zaman sakmono ki ora enek tempat ibadah sak liyane Makkah karo Masjidil Aqsa, ora enek. Nek ekor Makkah karo Masjidil Aqsa. Darani Aqsa atin atok karena memang jaraknya itu jauh. Nah,
Masjidil Aqsa iku dhewe iku sering disebut dengan Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis. Pertanyaan nih, lek masjid iku diarani Al Masjidil Aqsa, wis ngerti ya? Sebabnya diarani Aqsa sebabnya atos apa Masjidil Haram. Saiki pitakonane nyapa kok diarani Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas. Bait itu artinya rumah, Muqaddas itu yang disucikan. Kalau Masjidil Haram itu namanya Masjidil Haram, bukan Masjid Muqaddas. Tetapi yang di Palestina itu bukan Masjidil Haram, tapi Baitul Muqaddas. Masih iku lek diutang arti-artine meh padha, tapi pesan makna dari kata itu berbeda. Diarani Baitul Muqaddas, Muqaddas iku artine yang disucikan. Mergo masjid itu urung tau dinggi ngibadah sakliyane nyembah neng sakliyane Gusti Allah. Belum pernah terjadi praktek neng kono enek berhala sing disembah. Tidak pernah terjadi. Mulai saka Nabi Adam bangun pertama sampai teko Nabi terakhir Bani Israil, belum pernah terjadi di sana ada berhala. Lek neng Ka'bah lho malah aneh. Wong-wong musyrik iku padha gawe berhala malah. Jadi di Masjidil Haram itu pernah terjadi praktek ibadah kesyirikan. Tapi kalau ke Baitul Maqdis belum pernah. Mulanya terus jenenge Baitul Maqdis. Sing bangun Masjidil Aqsa itu adalah Nabi Adam. Sakuse Nabi Adam bangun Ka'bah. Jaraknya kurang lebih 40 tahun. Jadi level di antara Makkah kalau Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Antara ini Ka'bah kalau Masjidil Aqsa level di. Gitu iki. Masjidil Aqsa kuwi dibangun oleh Nabi Adam 40 tahun sakwise bangun Mekah, sakwise bangun Ka'bah. Pitakonane luwih tuwa ndi Kang? Yo Ka'bah. Dise wong ahli kitab itu ngaku. Lek Baitul Maqdis itu adalah tempat ibadah yang tertua. Oleh Allah dikoreksi, bukan. Yang paling tua adalah Mula terus ada ayat inna awwala baitiu udi'a linnasi lalladzi bibak kata mubarakan lil alamin. Jadi pertama kali rumah untuk ibadah yang dibangun itu adalah yang ada di Makkah. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Masjidil Aqsa itu adalah masjid alladzi barakna haulahu, yang aku berkahi di sekitar Baitul Maqdis atau Al-Masjidil Aqsa. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa sekitar Masjidil Aqsa itu adalah tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iki beda kalau Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram yang diberkahi itu di dalamnya. Tapi kalau Masjidil Aqsa itu oleh Allah disebutkan alladzi barakna haulahu, kiwatan ini. Dengan bentuk seperti apa? Oleh Imam Suyuti ditafsiri
keberkahan itu diantaranya kiwa tengene iku tanah subur, enek wit-witan, enek kali. Iku beda karo Masjidil Haram. Nang kono kuwi nalika Nabi Ibrahim rawuh kene apa-apa nih, wit-witan iki gak enek. Maka ketika beliau berdoa itu, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in. Aku tempatkan di antara anak cucuku di satu lembah ghairi dzar'in yang tidak ada tanam-tanamannya. Jadi gersang Mekah ini. Beda kalau Baitul Maqdis. Lek kiwa tengene iku berkah. Bukti ini termasuk diantaranya ditemukan tanam-tanaman dan juga sungai. Yang Mekah gak ada kali. Dan nyapa nek kali? Wong ora tau udan. Timbang kesel gawe joglangan. Itu karo awake dhewe. Nah, kembali kepada pendapat fasir. Boleh orang itu berpikir lebih detail. Apa ya hikmahnya? Kanjeng Nabi itu diperjalankan di waktu malam itu saka Masjidil Haram ke Baitul Maqdis. Kok gak langsung saja lah misalkan. Saka Masjidil Haram langsung ke Sidratul Muntaha. Tapi beliau transit dulu ke Baitul Maqdis itu kenapa? Kata Imam Al-Qurhi tadi. Jadi yang menghasiai tafsir Jalalain itu ada beberapa kemungkinan. Siji, besok lek teko dina kiamat, ya, nggon ngumpuli menungso iku ada di sana. Mahsyar itu tempatnya di sana. Ning kiwa tengene Baitul Maqdis. Kanjeng Nabi iku nabi sing gawa rahmat, bukan gawa rahmat, nabi rahmat. Jadi kata Profesor Quraisy Shihab itu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, itu kalau diterjemahkan, dan tidaklah aku utus engkau kecuali membawa rahmat, itu beliau tidak setuju. Nah, Kanjeng Nabi itu sendiri adalah rahmat. Beliau sendiri adalah rahmat, jadi bukan pembawa rahmat. Kanjeng Nabi Dewi ini adalah rahmat. Keberadaannya memberikan rahmat. Jadi Kanjeng Nabi itu adalah Nabi rahmat. Mula papan panggonan endi ae kok tahu Kanjeng Nabi enek ning kono iku dadi berkah. Maka ketika kita belajar maulid itu ada pertanyaan-pertanyaan ini. Bulan itu kan ada bulan yang Muharram ya, yang dimuliakan. Nyapa Kanjeng Nabi kuwi lahir kok ora dipasne ning bulan yang mulia, kok tidak dipasne pada hari yang mulia, tapi dinane iki Senin, ulane wulan Rabiul Awal. Iku dawuh ulama sirah nabawiyah. Ngene. Kanjeng Nabi itu Nabi rahmat. Nek Gusti Allah dilahirkan ke dunia pada bulan yang bulan itu bukan termasuk bulan yang mulia 4 itu. Pada hari itu bukan hari mulia, hari Jumat. Itu ben awakmu kuwi ora duwe anggapan lek mulyane Kanjeng Nabi kuwi mergo laire ning dina sing mulya. Jadi Kanjeng Nabi itu adalah orang yang mulia. Bulan yang tidak mulia menjadi mulia sebab Kanjeng Nabi lahir pada bulan. Dino itu, dino Senin itu dino biasa. Tapi begitu lahir kayak Kanjeng Nabi dino Senin menjadi hari mulia.
Bahkan anak ulama itu sing pendapatnya leluhur. Malam Qadar itu sik kalah karo malam Senin. Sebab apa? Malam Senin itu dina lahir Kanjeng Nabi, yang karena Kanjeng Nabi lahir itulah dunia menjadi seperti ini. Itu. Lah kalau Kanjeng Nabi kuwi lahir pada bulan mulia, kamu akan mengira Kanjeng Nabi mulia ku sebabnya lahir pada bulan mulia. Tidak. Wes dino poe gak penting. Sebab apa? Begitu Kanjeng Nabi itu menjadi mulia. Efeknya sampai seperti itu. Efeknya sampai teko sakmono. Termasuk nyapanya Kanjeng Nabi itu dipindahin Madinah. Mekah itu lho saurung Kanjeng Nabi wis mulia. Biar kamu tidak mengira bahwa kemuliaan Kanjeng Nabi itu sebab Kanjeng Nabi ada di tempat yang mulia. Mula terus dipindah ning Madinah. Madinah lho mau iki wis bumi biasa, tapi begitu Kanjeng Nabi di sana menjadi mulia. Loh, Kanjeng Nabi itu nanti kan arep belani umat ning mahsyar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Umat iku lho engko lek digiring ning kono kuwi ben gak kangelan, ben gak rekoso, ada saurunge tempat itu diinjak dulu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham belum? Kanjeng Nabi rawuh ning kono dhisik. Ben apa? Biar tempat itu sungkan ning Kanjeng Nabi. Sungkan ning umat Kanjeng Nabi. Sebab tahu didekite Kanjeng Nabi. Ada ulama mustahid jadi imamu Darul Hijrah. Dia adalah Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas itu iku lek mulia ning Kanjeng Nabi. Lek mulia ning Kanjeng Nabi. Itu kalau beliau itu di Madinah, ke Madinah, di kotanya Kanjeng Nabi, itu enggak berani loh. Beliau naik binatang. Naik unta, naik apa itu? Kuda enggak berani. Apa? Kur wedi lek gek-gek engko sikile jarang sing tak tumpaki kuwi ngidek tilak lemah sing dhisik didek Kanjeng Nabi. Lha kalau ngaji seperti itu anek santri ini qadul hajat, mbah iku kecil atau besar, itu disuruh keluar dari tanah haram Madinah. Nyapa? Sebab Kanjeng Nabi di sana ini gini, kayak ngono kuwi. Menjadi mulia sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Kanjeng Nabi disrokne ning kono sebab besok kuwi ning kono kuwi dadi masa. Lek wis tau didek sukune Kanjeng Nabi, besok umat ning kono kuwi diharapkan akan menjadi mudah di hadapan Allah. Allahumma amin. Iki kuwi. Kemudian yang kedua, Baitul Maqdis itu sekelilingnya itu adalah tempat berkumpulnya ruh-ruh para nabi. Jadi mulai saka Nabi Ibrahim sateruse sampai Nabi Isa itu ya tempatnya di situ itu. Nah, para nabi kuwi ben lebih berkah. Itu dengan cara Allah ini mengunjungkan, menziarahkan Kanjeng Nabi ke tempat mereka. Contohnya gini, awake dhewe iki untung sebab apa? Pondok awake dhewe iki wis tau dirawuhi para habaib. Habib Novel ya wis tahu, Habib Ali ya wis tahu. Opone Habib Mustafa dan putra-putranya. Lemah ini masih podo-podo sikil sing idek yang antara teracakmu. Kalau sikile iku kiai kan yo beda to kan. Lah sikilmu sikil belak. Oh, mulai
disemprot disinfektan. Jadi tempat kita ini menjadi mulia karena apa? Karena dikunjungi orang-orang yang mulia. Maka kita mengundang orang-orang mulia di tempat kita itu penting. Ben opo? Panggone awake dhewe dadi berkah. Lah, Masjidil Aqsa dan sekitarnya itu sudah mulia. Karena apa? Karena para nabi itu nabinya Bani Israil ada di sana. Tapi akan lebih mulia kalau Kanjeng Nabi datang ke sana. Kayak ini ceritanya kemarin itu dalam An-Nahl itu. Nabi Ibrahim itu adalah imam yang mulia. Tetapi akan menjadi mulia oleh Kanjeng Nabi. Yang paling mulia itu derek Nabi Ibrahim. Alif tabi milata Ibrahim. Awakmu kuwi ya gak terkenal, tapi disebut wong terkenal itu jadi terkenal loh awak. Karena dulu ketika Gus Dur masih hidup itu pernah orang dekatnya Gus Dur itu ditanya, apa bener Gus Dur itu wali? Karena nggak dijawab. Wong sing ngerti wali itu adalah lek wali. Lek gak wali yo gak iso. Lek kowe ngarani kayak wali berarti kowe iki wali. Wis palpone ya wali murid. Wali kelas. Orang itu jawab ini, aku gak ngerti, tapi Gus Dur sang ngertiku adalah pencetak wali, katanya seperti itu. Artinya apa? Wong sing mau niku gak terkenal. Kok nek Gus Dur disebut-sebut dadi wong terkenal loh. Jadi orang itu mau disebut, coba kalau nama kamu itu sering disebut oleh mubalek di YouTube gitu. Wes parani wong apa? Ketenan. Saya tuh punya teman. Omahe saka kono. Ah, itu nih mandi gitu. Wes langsung viral itu. Padahal itu nih biasa. Saya enak ngono ae. Tapi gara-gara orang itu kamu menjadi orang yang viral. Loh, Kanjeng Nabi itu orang yang paling mulia. Oleh Allah dibawa ke sana itu orang-orang mulia yang ada di Haula Masjidil Aqsa itu biar menjadi mulia. Itu yang kedua. Ya. Kemudian yang ketiga, agar orang-orang yang ada di Masjidil Aqsa dan sekitarnya itu mengetahui sifat-sifat Rasulullah SAW, kemudian membenarkan kebenaran Kanjeng Nabi yang itu akan memperkuat dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu analisa hikmahnya Kanjeng Nabi kuwi diisrokan ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Itu kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Saya isi terakhir. Isra Mi'raj itu dari Allah ya, yang tegas adalah linuriyahu min ayatina, agar Allah memperlihatkan langsung kepada Kanjeng Nabi sebagian tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala yang besar. Jadi yang dilihat Kanjeng Nabi itu adalah hal yang besar yang belum pernah dilihat. Tapi kalau semua oleh dibanding nih kalau kuasanya Gusti Allah secara utuh itu masih sebagian kecil saja. Maka betapa bahwa kuasa Allah itu maha segala-galanya. Al-ayata ila akhirih. Sallallahu ala nurbi Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu ala nurbi Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu ala nurbi Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.